Salam Bapak Ibu Saudaraku sekalian, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita bisa ketemu lagi tatap muka untuk merenungkan firman kebenaran. Jadi ini semua Bapak Saudaraku bukanlah kekuatan kita, bukanlah karena usaha kita, bukan kegigihan kita, sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa bangun dengan sehat walafiat. Tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita, sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa bernapas. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Bapa Engkau telah membimbing, menopang, menyertai kami, dan membanguni kami di pada pagi hari ini, sehingga di pada pagi hari ini kami ada seperti saat ini. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, teramat baik, di mana di pada pagi hari ini Tuhan, kami masih bisa merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa, firman-Mu yang kami baca di pada pagi hari ini, Engkau bukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul Tuhan kami menyadarinya dan kami melakukan seturut dan kehendak-Mu. Kadang kami Tuhan Yesus seringkali dipengaruhi oleh situasi dunia ini, sehingga kami tidak akan membaca firman-Mu, tidak akan menaati kebenaran firman-Mu. Tapi pada pagi hari ini Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, di mana Engkau telah membukakan rahasia firman-Mu, sehingga kami menyadarinya, sehingga kami berjalan seturut dan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Baik juga Bapa di pada pagi hari ini, di mana saja Bapak Ibu Saudaraku berada saat ini, Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing, Engkau menuntun, menyertai, melindungi, membukakan rahasia firman-Mu, sehingga betul-betul Tuhan kami bersama-sama bisa mengerti dan bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami tahu Tuhan Yesus tanpa kebenaran firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus kami ini tidak ada apa-apanya, harga debu pun tidak Tuhan Yesus. Tapi karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu mulia, karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga kami ada seperti saat ini Tuhan Yesus. Itu semua Tuhan Yesus, kami hanya bisa bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau berkati ibadah kami ini, renungan pagi kami ini, dari awal pertengahan akhir berjalan baik oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku di dalam Yesus Kristus yang saya kasihi, di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua Bapak Saudaraku karena begitu baiknya Tuhan Yesus itu, begitu baiknya, sehingga kita masih bisa menghirup udara yang segar, masih bisa kita mendengarkan firman kebenaran ini Saudaraku. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, kita hanya bersyukur kepada Tuhan. Tanpa kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Saudaraku, kita akan cemas, kita akan ragu, kita akan was-was, kita akan stres memikirkan situasi zaman akhir zaman ini Saudaraku. Kita melihat keadaan zaman saat ini Saudaraku. Saat ini kita melihat situasi ini Saudaraku tidaklah mendukung. Bahkan saat ini kita melihat Saudaraku, kasih itu sudah mendingin. Bahkan saat ini Saudaraku, mencari ekonomi itu sangatlah susah mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Jadi jika kita tidak berserah kepada Tuhan, jika kita tidak bersandar kepada Tuhan, tentu kita tetap cemas, ragu, khawatir. Bisa-bisa kita putus asa menghadapi liku-liku hidup dalam dunia ini Saudaraku. Jika kita kembali kepada Tuhan, tentu kita ada solusi yang terbaik. Karena di sini firman Tuhan mengatakan, di mana firman Tuhan mengatakan pada saat ini Saudaraku, di mana di Lukas 12 ayat 13 mengatakan tentang orang kaya yang bodoh. Nah, di sini judulnya orang kaya yang bodoh. Berarti orang kaya itu sudah tidak lagi was-was, tidak lagi cemas. Karena apa? Seharusnya dia sudah senang. Kenapa? Karena dia orang kaya. Tapi kita melihat Bapak Saudaraku, bagaimana firman Tuhan mengatakan, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Jadi ini tentang warisan Saudaraku. Memang
Kerap kali Bapak Saudaraku tentang warisan ini sehingga kita pecah, sehingga kita jauh dari keluarga kita, saudara kita, saudaraku. Karena apa? Karena tentang warisan ini. Nah, karena warisan ini, warisan orang tua, peninggal orang tua kita, saudaraku. Itu membuat kita sekarang sering kali kita salah paham, salah mengerti, salah mempergunakannya, sehingga aturan kita bersyukur apa yang kita terima itu. Tapi kita ini kadang enggak, kita tidak bersyukur, kita serakah, maunya sama kita semua. Itulah yang terjadi saat ini, saudaraku. Karena apa? Karena pikiran-pikiran dunia ini tidak kita pikirkan saudara kita. Saudara kita juga perlu. Jika kita membutuhkannya, berarti saudara kita juga membutuhkannya. Tapi kita sekarang ego kita yang berlaku, saudaraku. Kemauan kita, pikiran kita, sehingga kita itu mau semuanya sama kita, menjadi milik kita. Saudara kita tidak peduli. Karena apa? Karena kasih itu sudah menipis. Itulah membuktikan bahwa itu tanda-tanda akhir zaman, saudaraku. Jadi sadarlah kita, Bapak Saudaraku, itu akan tinggal semuanya. Kita datang ke dunia ini telanjang, pergi juga kita akan telanjang, Saudaraku. Jadi ngapain kita jadi masalah perkara-perkara hal-hal dunia ini, perkara hal-hal warisan, Saudaraku. Banyak kali manusia saat ini gara-gara warisan tidak lagi datang kepada Tuhan, tidak lagi ada damai sejahtera dalam hatinya, sudah akar pahit. Dia mengatakan, aku satu matahari aja pun aku kalau bisa tidak sama dia. Dia mengatakan, bagaimanalah akar pahitnya, saudaraku. Satu matahari aja dia tidak mau, saudaraku. Padahal matahari kita cuma satu. Itulah hatinya itu, karena dia begitu dongkolnya, begitu dendamnya dia, saudaraku. Jadi itu membawa dia perlahan-lahan untuk masuk ke api neraka, saudaraku, tanpa disadarinya. Itu membuat dia menjadi susah, itu membuat dia menjadi cemas, itu membuat dia menjadi penyakitan, saudaraku, tanpa disadari. Karena menganggap itu jika dia memiliki segala sesuatunya itu, dia menganggap dia sudah, wah, saya sudah bersenang-senang, akan bersenang-senang jiwaku. Dia mengatakan seperti itu jika dia memiliki semuanya warisan orang tuanya itu. Padahal tidak. Tuhan itu sangat adil. Tuhan itu sudah memberi pada kita itu takaran sesuai dengan yang diberikan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kita mau kita rampas semuanya. Kita egois, kita mentinggal sendiri, kita tidak peduli sesama kita, tidak peduli saudara kita. Itulah yang kebanyakan saat ini, saudaraku, sehingga banyak ancur-ancuran, sehingga banyak pengadu-ngaduan, sehingga banyak dendam-dendam sampai mati, saudaraku. Jika demikian, saudaraku, kemana kita ini? Pasti kita masuk ke api neraka jika kita tidak mengampuni saudara kita, jika kita tidak mau berdamai, jika tidak mau kita berbagi rasa. Jadi semua, saudaraku, tanpa kita sadari kita menganggap hidup ini selama-lamanya. Kita menganggap kita ini jika kita mempunyai warisan itu, kita sudah merasa kita sudah senang. Belum tentu, saudaraku. Belumlah jaminan itu, saudaraku. Buktinya banyak kita melihat yang merampas warisannya dengan orang tuanya, banyak yang menderita. Bukannya kita itu menakut-nakuti, tapi kenyataannya, saudaraku, bisa kita lihat bagaimana yang serakah tentang warisan. Pasti akhir hidupnya masih menderita, pasti kehidupannya itu menderita. Walaupun mungkin secara wahyu luar biasa, si anu itu tanahnya begitu luar biasa, dia dapat dari warisannya, saudaranya tidak dibagi. Kita melihat secara pandang kasat mata memang dia bisa memiliki segala sesuatunya. Tapi kalau kita pandang sehari-harinya, bahkan juga kita pandang masa depannya, itu kita melihat menjijikkan, saudaraku, mengecewakan, saudaraku, membosankan, saudaraku, menghantui dalam kehidupannya, saudaraku. Jadi ini semua, saudaraku, sadarlah kita, jika bukan milik kita, janganlah kita merasa itu menjadi milik kita. Karena jika kita merasa itu milik kita, jika tidak milik kita, itulah menghantui kehidupan kita. Itulah membawa kita menjadi binasa. Itulah membawa kita hidup dalam penderitaan oleh karena penyakit-penyakit yang kita pikirkan selagi kita hidup ini. Jadi banyak saat ini gara-gara warisan dia jatuh sakit. Karena apa? Karena pikirannya bergejolak terus, nggak ada ketenangan jiwanya, saudaraku. Jadi jika kita kembali kepada Tuhan, tentu kita damai sejahtera. Kita tidak memikirkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, tapi kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan kepuasan, kita mendapatkan damai sejahtera menjalankan hidup dalam dunia ini, saudaraku. Sebetulnya, saudaraku, yang indah itu adalah damai sejahtera. Walaupun kita memiliki segala sesuatu dalam dunia ini, jika kita tidak damai sejahtera, untuk apa itu artinya?
Tapi banyak manusia menganggap itu tidak peduli, menganggap itu ya, jika saya memiliki pasti saya sudah wah, saya sudah bisa pesta pora, saya bisa bersenang-senang. Itu dia berpikir seperti itu. Tapi Tuhan itu tidaklah seperti itu, saudaraku. Hukum karma itu akan berjalan. Itu pasti berjalan, saudara. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena apa? Karena itu ya, itulah hukum dunia. Tapi manusia jarang memikirkan hal-hal demikian. Jika saya sudah memiliki, pasti saya sudah wah. Nah, itu pikirannya, saudara. Sehingga dia tidak peduli pada saudaranya. Tidak dia adil berpikir. Dia tidak pikir seperti dia sendiri. Jika saya tidak peduli pada saudara saya, bagaimana pikiran saudara saya itu? Dia tidak pernah berpikir seperti itu. Dia berpikir hanya untuk diri sendiri. Tapi kita melihat firman Tuhan mengatakan kepada saudaraku, ayat 14, tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi sini jelas yang pernah kita tadi, saudaraku, waspadalah, berjaga-jagalah. Karena bukanlah kedamaian itu dari kelimpahannya, bukanlah dari hartanya. Jadi banyak orang manusia pada saat ini berpikir, saudaraku, jika saya sudah punya harta, sehingga bersenang-senanglah jiwaku. Kita sudah mempunyai segala-galanya. Kita sudah kaya, kita sudah memiliki. Itu berpikir secara manusia. Tapi jiwa ini tidak akan tenang, saudaraku. Jika kita rampas semuanya itu milik saudara kita itu, jiwa ini sebetulnya tidak tenang walaupun kita sudah memiliki segalanya itu. Kenapa? Karena jiwa kita ini pasti apa? Dia akan cemas. Dia akan was-was sehingga jatuh sakit. Jatuh sakit, bahkan menderita. Bahkan kita melihat lumpuh bertahun-tahun. Jadi bukannya menderita mati siap, tidak, tapi melumpuh sampai bertahun-tahun menderita, tapi tidak menyadarinya sehingga itu menganggap biasa-biasa saja. Dia tidak mengkoreksi dirinya apa yang dilakukannya yang dahulu, apa yang dilakukannya kepada saudara-saudaranya, sehingga dia tidak sadar, tidak kembali kepada Tuhan. Dia menganggap dia yang wah, dia yang hebat, dia yang kuat. Saudara saya takut semua pada saya, sehingga dia tidak mau merebut apapun yang saya rebut itu. Dia tidak mau memintanya. Dia menganggap seperti itu, sehingga menganggap saudaranya semua bodoh. Tapi semuanya itu, saudaraku, pasti kita menerima apa yang kita tuai itu akan kita apa kita tanam itu akan kita tuai, saudaraku. Tapi ini kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Jadi makanya firman Tuhan sangat jelas kepada kita, Bapak Saudaraku. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya tentang tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil hartaku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merobohkan lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Jadi sini kita melihat, karena orang kaya itu sudah melebihi, sehingga gudangnya tidak lagi cukup untuk menyimpan hartanya, sehingga dikatakannya, akan kubangun gudangku lebih hebat lagi untuk menyimpan hartaku dan gandumku semuanya. Katanya kepadanya, bersenang-senanglah jiwaku, kita sudah ada bekal untuk bertahun-tahun. Dia mengatakan seperti, saudaraku. Tapi tidak, saudaraku, tidak hanya itu. Karena kita bukannya hidup untuk dunia.
Tapi kita itu hidup untuk akan datang, hidup untuk kehidupan yang kekal. Jadi jika kita mengatakan kita ini orang Kristen, artinya pengikut Kristus, kita ini bukan hal-hal pikiran kita hal-hal tentang dunia, tapi pikiran kita hal-hal tentang kerajaan sorga. Karena firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu, di situ hatimu, katanya. Jadi jika harta kita hanya pikiran di dunia ini, kita seperti orang kaya ini tadi, anak muda kaya ini tadi, dia memikirkan hal hartanya. Dia akan membangun gudangnya lebih besar lagi untuk menyimpan hartanya. Sehingga dia katakan, bersenang-senanglah jiwaku. Dia mengatakan seperti itu. Tapi kita melihat Bapak Saudaraku, bagaimanakah akhirnya? 19 mengatakan kepada kita, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Itulah kata orang kaya itu tadi. Makanlah, bersenang-senanglah, nikmatilah. Dia mengatakan kepada jiwanya. Kenapa dia mengatakan seperti itu, saudaraku? Karena dia memikirkan hanya sebagai seakan pikiran ini tidak mati. Dia memikirkan hanya dunia ini. Dia memikirkan secara logikanya. Dia memikirkan secara logikanya, ya seperti kita melihat jika orang kaya itu mencari uang. Seperti orang kaya yang tadi kita melihat, jika banyak ladangnya, jadi ladang itu menghasilkan. Jadi tidak lagi hanya mengkais dengan kekuatannya, dengan dengkulnya. Jadi bukan dengan tenaganya lagi, tapi dengan hartanya. Hartanya mencari hartanya. Berbuah terus. Karena apa? Karena sudah ada hartanya. Lain daripada orang-orang yang tidak mampu, yang tidak punya harta. Dia hanya mengandalkan kekuatannya, mengandalkan dengkulnya. Seperti dengkulnya, berapalah bisa dia mengombak sawah itu untuk mencari nafkahnya. Tentu terbatas. Tapi jika ada kemampuannya, dia orang kaya, dia akan bisa menyewa alat-alat untuk membersihkan sawahnya. Selebar manapun bisa dibersihkan karena ada alat, ada uang untuk menggaji yang bekerja. Tapi jika yang orang susah itu tentu dengan cangkul yang dia kerjakan sehari-hari, seberapalah mampunya. Tapi semuanya itu, saudaraku, tergantung kita bagaimana kita menyikapinya hidup ini. Apakah kita menyikapinya hidup ini seperti orang kaya tadi, bersenang-senanglah jiwaku? Apakah kita menyikapinya hidup ini hanya sementara, hidup ini hanya sekejap? Nah, jadi jika kita memikirkan sekejap, ya tentu kita bersyukur apapun yang kita terima saat ini. Jika kita tidak tahu kehidupan ini, tentu kita tetap mengeluh. Bahkan kita mengetuki Tuhan kita. Apakah ada Tuhan itu? Tidak peduli bagaimana saya ini susahnya saat ini, bagaimana penderitaan saya, Tuhan itu tidak lihat, berarti tidak ada Tuhan itu. Kita mengatakan demikian, saudaraku. Karena apa? Karena kita memakai pikiran kita, tidak ada penyerahan kita pada Tuhan. Tapi jika kita penyerahan kita pada Tuhan, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan saya kuat, Engkau telah memberikan saya sehat, sehingga saya bisa mengombak. Sampai saat ini saya tidak sakit, saya bisa untuk menafkah, untuk mengombak sawah ini. Seberapapun pendapatanku, Engkau akan memberkatinya. Sehingga kita bisa menikmati yang kita hasilkan itu. Seberapapun hasil sawah kita itu, bisa kita nikmati dengan keluarga kita. Jadi tidaklah seperti orang kaya tadi, tidak dia was-was tentang kehidupannya, tapi dia tentang dunia ini memang dia bersenang-senang. Karena pikirannya hanya tentang sekadar dunia ini. Jadi ayat seterusnya katanya kepada kita, saudaraku, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu semua nanti? Jadi Tuhan mengatakan kepada orang kaya itu, karena kata tadi dia sudah bangun gudang lebih besar untuk menyimpan hartanya. Bersenang-senanglah jiwaku, pesta poralah, dia mengatakan seperti itu. Tapi Tuhan mengatakan, hai orang bodoh, saat ini akan kuambil nyawamu. Apa yang kau perbuat? Apa yang kau bisa buat? Untuk apakah semua harta-hartamu itu?
dia mengatakan demikian, saudaraku. Karena apa? Karena kita menganggap diri kita ini kuat, menganggap diri kita ini hebat, menganggap diri kita ini wah. Kita tidak tahu bahwa semuanya itu Tuhan milik mempunyai. Tuhan menaruh nyawa kita ini, kapan Tuhan mau, Tuhan cabut. Jadi jika kita tidak berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan cabut. Hai orang kaya, saat ini juga akan cabut nyawamu. Kemana kita, saudaraku? Akan dibakar selama-lamanya. Jadi itu harus kita pikirkan, saudaraku. Jadi kita hidup ini bukan hanya dunia ini saja, tapi kita pikirkan bagaimana kita jika kita meninggalkan dunia ini. Jadi jika kita tidak bersama Tuhan Yesus, tentu kita was-was, kita tentu cemas, tentu kita khawatir. Karena apa? Karena ya tentu kita melihat, apalagi zaman-zaman saat ini, saudaraku. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, tentu kita tetap bergembira, tetap kita bersyukur pada Tuhan, karena kita tahu hidup atau mati kita tetap bersama Yesus. Jadi mati kita bersama Yesus, hidup juga bersama Yesus. Jadi kita tidak khawatir. Karena apa? Karena ya tentu jika kita bersama Yesus, kita bersenang-senang. Tentu kita akan memberikan mahkota kerajaan surga jika kita meninggalkan dunia ini. Tapi karena kita tidak mengenalkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita itu tadi, ya, jika kita mengenal kekayaan kita, sehingga terjadilah seperti itu tadi. Jika Tuhan mencabut nyawa kita, kemana kita? Sudahlah berakhir semua. Harta kita itu kemana? Jiwa kita ini kemana? Jadi Bapak Saudaraku, yang kita pikirkan saat ini adalah jiwa kita. Karena jiwa inilah, roh kita inilah ditaruh Tuhan dalam diri kita ini, sehingga kita bisa berbuat segala sesuatu. Jika Tuhan ambil nyawa rohnya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita akan mati busuk. Jadi perjuangan kita ini adalah tentang roh. Kita cerita pada pagi hari ini tentang roh. Kita buat renungan pagi ini adalah tentang roh, bukan tentang daging. Kalau tentang daging, orang dunia yang tidak kenal Tuhan pun berusaha untuk tentang daging. Jadi janganlah kita sama seperti orang-orang tidak mengenal Tuhan. Tapi marilah kita berbalik kepada firman Tuhan, supaya kita itu mendapatkan damai sejahtera. Di dunia ini pun kita mendapatkan damai sejahtera, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kita juga mendapatkan kehidupan yang kekal itu, yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Jadi kita melihat Bapak Saudaraku, seterusnya, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi Bapak Saudaraku, kita tahu jika kita tidak kaya dalam Yesus Kristus, kita tentu binasa. Seperti orang kaya tadi, dia mungkin bersenang-senang pesta pora di dalam dunia ini, tapi ketika Tuhan mencabut rohnya, dia akan binasa. Dan hartanya itu tidak akan berguna. Tidak bisa hartanya itu menopang dia, menebus dosa-dosanya supaya dia masuk surga. Tidak, saudaraku. Surga itu tidak bisa dibeli. Seberapapun uang kita tidak bisa membelinya. Keselamatan itu tidak bisa dibeli, saudaraku. Tapi dengan kita menyerahkan diri kita, melakukan firman Tuhan dan taat setia, sehingga kita bisa mendapatkannya. Kan jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, dia ada suatu mengatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi kita harus kaya di hadapan Allah. Walaupun dunia mengatakan itu orang bodohnya, itu katanya, itu sudah mati rasa, itu katanya, tidak peduli tentang hal-hal dunia ini, katanya. Itu biarkanlah mereka itu, saudaraku. Tapi kita yang sudah mengenal Tuhan, marilah kita kembali kepada Tuhan. Kita baca Alkitab ini, kita lakukan taat dan setia, supaya kita mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Kita ini tidaklah hidup selama-lamanya, saudaraku. Bahkan tubuh kita ini kita pinjam jika kita kuat hidup dalam dunia ini 70 tahun. Jika kita kuat 80 tahun. Itu firman Tuhan mengatakan, saudaraku. Sesudah itu kemana kita? Jadi itulah kita pikirkan selagi kita masih berikan Tuhan kehidupan, kesempatan kepada kita, saudaraku, supaya kita itu bisa mendapatkannya, hidup yang kekal itu. Jadi tidaklah ada didapatkan di mana-mana
hidup yang kekal itu saudaraku, tapi hanya di dalam Alkitab firman Tuhan Yesus mengatakan kepada kita. Jadi kembalilah kita kepada Alkitab yang kita percayai, di mana sini sudah jamin, bahkan Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan satu-satunya, siapapun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, Yohanes 14 ayat 2, jika engkau percaya kepadaku, lakukanlah apa yang aku kerjakan. Bahkan lebih dari itu engkau kerjakan, sebab aku pergi ke rumah Bapa. Itu kata Yesus kepada kita. Jadi itu semua saudaraku akan betul, tidak hanya janji saja, tapi itu betul saudaraku. Karena apa? Karena jika kita mengimani firman Tuhan ini, kita praktekkan firman Tuhan, kita uji firman Tuhan ini, nyata saudaraku. Karena saya sudah mengalaminya, bagaimana kehidupan saya saudaraku diubahkan begitu luar biasanya saudaraku. Saya begitu hidup dulu menderita saudaraku, sangatlah menderita dan tidak mengenal Tuhan dengan sepenuhnya saudaraku. Saya hanya ikut-ikutan saya saudaraku. Ekonomi saya begitu menderita, sangat menderita saudaraku. Tapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan sepenuhnya saudaraku, mengikuti menaati firman Tuhan saudaraku, Tuhan ubahkan kehidupan saya sehingga sampai saat ini saya bisa menikmati bagaimana indahnya hidup dalam dunia saudaraku. Bahkan istri sama anak saya bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan saudaraku. Ini semua saudaraku begitu luar biasanya jika kita berkembali kepada firman saudaraku. Pasti kita akan merasakan bagaimana hidup dalam dunia saudaraku. Kita tidak was-was lagi, tidak khawatir lagi, tidak cemas lagi. Karena apa? Karena Tuhan tetap menopang kita saudaraku. Dari Bapak Ibu saudaraku di mana saja berada ini, di pada pagi hari ini, marilah kembalilah kepada firman Tuhan, baca Alkitab, lakukan taat dan setia, walaupun mungkin bertentangan dengan daging kita, tapi itu tidak ada pilihan lain selain melakukan firman Tuhan, taat dan setia. Dapatkan kenyamanan, keindahan, kebahagiaan hidup bersama Yesus. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa besok di lain topik yang berbeda. Terima kasih. Jaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat berharga. Terima kasih banyak. Shalom.